فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi, pada kumpulan dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan para pengembannya. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. ورجل آتاه الله مالا فينفقه آناء الليل وآناء النهار. وروينا في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على ملكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعملها ويعلمها، كلهما رواه متفق عليه. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Barakallahu fikum dalam penyebutan beberapa hadis tentang keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kata An-Nawawi rahimahullah, Talha, siapa namanya An-Nawawi? Yahya bin Syarah. Ibrahim, apa kunyahnya? Abu Zakaria. Hayyan. Zakaria anak keberapa? Tidak ada Zakaria? Ahsanta. Ummunya Zakaria juga tidak ada. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah,
falahu hasanah. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka untuknya satu pahala. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan pahala itu akan digandakan sebanyak 10 kali lipat. Dan ini semua dari keutamaan Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Kata Allah, siapa yang datang membawa satu pahala, maka untuknya 10 kali lipat. Artinya barakallahu fikum, kalau habis salat baca tasbih, takbir, tahmid, pahalanya berapa? 990. 990 pahala cuma 3 sampai 5 menit Anda dapatkan. Yang cerita tidak ada apa-apa. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan pahala itu digandakan sebanyak 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu tergolong satu huruf. Bal alifun harf, tapi alif itu satu huruf. Wa lamun harf, lam satu huruf. Wa mimun harf, mim satu huruf. Subhanallah. Yang dulu barakallahu fikum, setelah pelaksanaan salat untuk menghafal ayat-ayat Allah, berapa banyak pahala yang didapat? Walaupun yang dia hafal cuma satu ayat, berapa merah hurufnya dalam satu ayat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Berapa ayat itu? Diulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah sekian kali 10. Belum hafal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kali lagi 10. Kalau dia ulangi sampai 50 kali, subhanallah, satu ayat dia baca itu. Ada barakallahu fikum, innahu alimun bidatis sudur. Diulangi sampai hafal. Berapa pahala? Dalam waktu yang kurang dari setengah jam dia bisa mendapat gunung pahala. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sepelekan Al-Quran. Jangan barakallahu fikum anggap dia adalah satu bacaan yang hanya kita baca di bulan Ramadan saja. Tidak. Tapi jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang terus membuat kering lidah bibir kita. Karena barakallahu fikum tidak akan sia-sia dan juga tidak rugi Anda mengucapkan lafaz-lafaz itu. Lafaz dari kalam Allah Azza wa Jalla, pahalanya luar biasa. Lalu bagaimana barakallahu fikum kalau yang dia hafalkan alhamdulillah, alhamdulillah karena biasa awal dia datang cuma 1-2 ayat dia bisa hafal, tapi karena tekun dan rajin dalam kurun waktu setengah jam tidak sampai 1 jam, satu halaman dia bisa hafal. Pahala yang luar biasa. Setiap hari barakallahu fikum dia hafalkan 1 halaman. Bukan hanya waktu dia hafal, waktu dia store juga 1 halaman lagi dia baca. Berapa banyak pahala? Padahal barakallahu fikum yang dia pegang hanya 1 kitab. Kitabullah. Dari keutamaan dan keunggulan yang tidak didapatkan pada amalan-amalan lain. Sahih. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tawrah At-Tirmidzi, dan beliau adalah di antara sekian dari murid-muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bersamaan dengan itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, istafattu minat Tirmidzi aktsara mimma istafada minni. Aku mendapatkan faedah dari At-Tirmidzi lebih banyak daripada At-Tirmidzi mengambil faedah dari saya. Padahal dia adalah guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qala At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Nah, dan hadis ini yang rajih adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud
Namun barakallahu fikum, para ulama mengatakan lahu hukmur rafa'. Dia memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala berkata, hadits qudsi, man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, perhatikan, siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan disibukkan oleh mengingat aku, dan Al-Qur'an adalah zikir. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr, dan Al-Quran sebaik-baik zikr. Nah, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingat aku, an mas'alati, dari meminta kepadaku, yaitu karena dia sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafalkan Al-Quran, sibuk memurajaah hafalan-hafalan Qurannya, sehingga dia tidak sempat memohon dan meminta kepada Allah. A'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin, aku akan memberikannya anugerah lebih baik, lebih utama dibandingkan apa yang aku beri kepada para orang-orang yang bermohon. Di atas muka bumi barakallahu fikum, dalam satu waktu berapa banyak orang yang bermohon? Dalam satu waktu barakallahu fikum, permohonan orang-orang yang banyak tadi berbeda-beda dan beraneka ragam dan serta berwarna-warni. Di antara mereka ada yang minta dinikahkan. Di antara mereka ada yang minta barakallahu fikum dapat tambahan istri. Di antara mereka barakallahu fikum ada yang minta dimudahkan urusannya, apakah barakallahu fikum pertaniannya, perkebunannya, atau bangunan rumahnya, atau semisalnya. Di antara mereka barakallahu fikum ada yang minta agar Allah memudahkan urusannya supaya bisa cepat dapat pekerjaan. Di antara mereka barakallahu fikum ada yang meminta kepada Allah agar penyakit yang dia derita cepat sembuh. Di antara mereka ada yang meminta agar sanak keluarga, kawan dekat dan kekasihnya diberikan pertolongan dari setiap petaka dan musibah yang menimpanya dan kesulitan yang dihadapinya. Kata Allah, aku berikan mereka lebih baik dari apa yang mereka minta tadi. Untuk siapa anugerah tadi? Orang yang sibuk dengan Al-Quran. Tapi orang-orang yang menghabiskan umurnya barakallahu fikum untuk ayat-ayat Ar-Rahman. Orang-orang barakallahu fikum yang membuat pening kepalanya untuk berusaha hafal Kalamul Karim Al-Mannan subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kepada mereka apa yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan kepada siapa saja yang meminta, siapa saja yang bermohon. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'il kalam, dan keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala apabila dibandingkan dengan seluruh kalam, kafadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqihi, maka seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya, tidak bisa dibandingkan. Kalam Allah sidqun wa hikmatun, kalam Allah adalah ucapan yang jujur dan penuh dengan hikmah serta keadilan. Ucapan orang-orang barakallahu fikum apabila tidak bersumberkan dari kalam Allah, maka tentu kebatilan. Dan ucapan yang baik barakallahu fikum semuanya adalah muqtabis, diambil dari kalam Allah azza wa jalla, sehingga menjadi ucapan yang baik. Kalau tidak, maka tidak ada apa-apanya. Allah musta'an. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Nah, dalam sanadnya terdapat orang yang lemah. Namun barakallahu fikum apabila ditinjau dari seluruh jalan-jalannya dan penguat-penguatnya, maka bisa menjadi hadis yang hasan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Hudzaifah, siapa namanya Ibnu Abbas dan apa kunyahnya?
Yang tidak tahu buka hadis yang ke-19. Yang tidak tahu buka hadis yang ke-19 dari Arba'in. Lihat namanya, apa kunyahnya. Dapat Abdullah bin Abbas. Kunyahnya, lihat hadis ke-19. Saya akan tunjuk yang sudah lihat. Sudah lihat? Abul Abbas. Ahsanta. Ingat, sudah ditanya satu kali, sudah lihat buku, sudah dapat contekan. Pertanyaan berikutnya jangan lagi salah. Baik, sudah lihat juga di mana tempat conteknya. Hadis berapa? Ke-19. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang dalam rongganya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, laksana rumah rusak. Ada yang mau tinggal di rumah rusak? Ada yang tempati? Kalau ada binatang, kecoa, kabar-kabar, cicak-cicak di dinding. Ya. Manusia tidak tinggal karena manusia menganggap berbahaya dan tidak bisa mengambil manfaat. Maka demikian juga halnya orang yang tidak menyebut-nyebut Al-Quran. Maka kurang manfaatnya kalau tidak malah bermudarat. Dan ini barakallahu fikum anjuran dan motivasi agar jangan pernah mengosongkan mulut ini dari membaca ayat-ayat Allah. Terus baca. Sempatkan. Karena Allah menciptakan kita barakallahu fikum untuk beribadah. Jangan barakallahu fikum kita hanya menjadikan hidup ini semata-mata untuk mencari sesuatu yang bukan dengan itu Allah menciptakan kita. Lalu tujuan utama Allah ciptakan baru kita sempatkan. Salah. Tapi jadikan prioritas utama adalah ibadah. Lalu sempatkan untuk kerja, sempatkan untuk ini, sempatkan itu. Itu yang seharusnya menjadi barakallahu fikum pegangan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Nah, kita membaca 3 hadis dari bab ini barakallahu fikum dan masih tersisa beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Tafadhalu hafizakumullah.